Hai adik-adik, yuk kita simak dan kita ikuti aturan-aturan untuk mengikuti ibadah online. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semuanya adik-adik selalu sehat. Amin. Nah, adik-adik, kakak senang sekali. Adik-adik tetap rajin, setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik tandanya itu cinta Tuhan. Adik-adik yang hebat, luar biasa. Yuk, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami bisa kembali beribadah dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar. Besar kasih-Nya, besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Saat kita memuji Tuhan, Dia hadir. Nah, Dia Allah yang besar. Besar kasih-Nya, besar kuasa-Nya. Yuk, dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Adik-adik yang luar biasa semangatnya memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau panggil kita. Tuhan suka panggil nama kita loh setiap hari. Lewat siapa panggilnya? Bisa lewat mama, lewat papa, lewat kakak-kakak guru sekolah minggu. Diingatkan yuk, rajin baca Alkitab yuk adik-adik. Yuk rajin berdoa. Berarti Tuhan itu sedang memanggil kita.
Tuhan sedang mengingatkan kita. Kalau Tuhan panggil, kita jawab apa? Ya Tuhan, aku mau taat. Yuk, nyanyikan lagu ini, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Nah, adik sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Allah kita sangat peduli adik-adik. Segala persoalan yang kita hadapi, Dia tahu, Dia mengerti, Dia peduli. Tetap percaya berharap kepada Tuhan. Yuk naikkan pujian dengan segenap hati kita.
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab berdoa sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk tutup mata semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan. Kiranya semua pujian boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar membalas kasih-Mu Tuhan, dengan senantiasa memuji-muji Engkau dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kau yang sudah mengurapi kakak guru sekolah minggu, yang Kau yang juga mengurapi kami semua yang mendengar. Kami mau mengerti firman-Mu, Roh Kudus Engkau yang menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hore! Senang sekali kakak juara lomba lari. Bahagia sekali. Kakak akan bersiap untuk mengikuti lomba berikutnya. Kakak akan mencari penantang yang baru yang bisa mengalahkan kakak. Pasti kakak menang. Adik-adik, hari ini kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan tentang seseorang yang akan menantang seorang raja. Kira-kira siapa ya yang lebih kuat? Siapa yang akan menang? Yuk kita saksikan bersama. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun."
Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya.
di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wah, seru ya. Musa menantang Firaun dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Siapa yang ingat Tuhan mendatangkan pula apa saja kepada bangsa Mesir? 1. Air menjadi darah. 2. Katak. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat. 5. Penyakit sampar pada ternak. 6. Penyakit bara. 7. Hujan es. 8. Belalang. 9. Gelap gulita. Dan 1 lagi, itulah apa ya? Yang membuat Musa dan bangsa Israel memenangkan tantangan ini. Apa ya? Minggu depan kita akan lihat sama-sama. Adik-adik, kamu tahu artinya tulah? Tulah artinya kesusahan atau kemalangan yang diderita oleh bangsa Mesir. Tadi Raja Firaun bertanya, siapa Allah itu? Menurut adik-adik, siapa Allah kita? Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Menurut adik-adik, apa yang bisa kamu katakan tentang Firaun dari wajahnya dan sikap tubuhnya? Mengapa dia tidak menurut perintah Allah? Dia tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah. Dan apa yang terjadi ketika dia tidak menurut perintah Allah? Ya, bangsa Mesir mendapatkan malapetaka dan tulah. Ngeri sekali. Adik-adik, pernahkah kita tidak menurut perintah Allah? Firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Apakah kita menurut? Firman Tuhan katakan, jangan berbohong. Apakah kita berbohong?
kita jangan seperti Firaun yang tidak menurut perintah Allah. Nah, sekarang apa yang kamu bisa katakan bila melihat wajah Musa? Musa juga banyak alasan ya waktu diberi perintah oleh Tuhan. Waktu Tuhan mengutus Musa ke Mesir, dia memberikan banyak alasan. Menurut kamu, apakah Musa mempunyai hati yang tidak menurut perintah Tuhan? Mengapa dia tidak mau pergi? Musa, dia banyak alasan. Karena dia punya keterbatasan, yaitu tidak pandai berbicara atau berat lidah. Takut kalau bicara apalagi kepada Firaun. Tapi Musa menghormati Tuhan. Dia mau pergi ditemani oleh Harun dan kuasa Tuhan. Adik-adik, mari kita minta ampun pada Tuhan. Karena waktu kita katakan tidak kepada Tuhan, artinya kita tidak mau mendengarkan Dia dan kita tidak menghormati Dia. Allah yang luar biasa, maha kuasa dalam penghakiman dan juga maha kuasa dalam menyelamatkan kita. Super ayat hari ini, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Yuk adik-adik sekali lagi ya. Super ayat hari ini, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengar itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa melakukannya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Password kita hari ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kirimkan password ke bunda-bunda kalian, maka akan menerima aktivitas. Oke adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. Shalom semuanya. Yesaya 41 ayat 13. Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu
Allahmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Caranya Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolongmu. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, sebab aku menolong engkau. 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, sebab aku akan menolongmu. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolongmu engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah memegang tangan kamu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Super ayat minggu ini adalah
Yesaya 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, aku ini yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning